Kita sambut dengan meriah Bapak Adi Nugroho Murbini. Maka tak sayang, mungkin saya izin perkenalan diri dulu. Nama saya Adi Nugroho Murbini, panggil Adi Murbini atau Adi aja. Saya juga muridnya Om Reza dulu. Saya belajar dari Om Reza, terus ya alhamdulillah sampai sekarang ilmu yang diajarkan Om Reza itu benar-benar bisa ngebantu saya dalam dunia trading gitu. Kalau misalnya dibilang saya pernah rugi apa enggak, wah saya pernah rugi dulu. 2008 saya margin call 2 kali, untungnya zaman kuliah. Jadi ya modalnya masih kecil-kecilan lah, tapi tetap aja margin call. Ya. Nah terus di sekitar 2020, ya kalau besar kecil tuh relatif ya nilai ya. Tapi saya pernah cut loss sekitar 900-an juta. Terus nggak segede Om Reza tapi ya buat saya lumayan gede lah gitu. Terus habis itu saya cut loss lagi pernah sekitar 200-an, terus terakhir sekitar 130 jutaan. Jadi biasanya kalau misalnya jadi pembicara tuh flexingnya tuh profit-profitnya gitu ya. Ini kita agak anti mainstream, saya flexingnya rugi-ruginya terus gitu. Oke, perkenalan lagi tadi ya. Nama saya udah saya sebutkan, sekarang saya aktif di perusahaan teknologi dan saya juga aktif sebagai pengelola dana internal dan di beberapa prop trading firm tadi ya. Karena saya hobi juga sih, saya suka dengan dunia instrumen keuangan ini gitu. Apalagi Forex. Forex kan bisa dibilang all weather asset class ya. Kalau misalnya kita ngejar growth, pasti di saham lah. Likuiditas gede, kita dapat dividen juga, growth-nya bisa per tahun, compounded annual growth rate-nya bisa tinggi kalau misalnya kita punya saham yang bagus. Tapi kalau misalnya kita nyari instrumen yang tahan segala cuaca, nah itu Forex. Kita hidup dari volatilitas. Sekarang saya aktif juga di perusahaan yang mengembangkan kecerdasan buatan. Apa sih kecerdasan buatan? Ya sok cerdas sama dibuat-buat gitu ya. Nah biasanya tuh kita kecerdasan buatan tuh buat pengenalan wajah segala macam. Nah sekarang kita coba kecerdasan buatan lain yaitu pengenalan suara. Next Om. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau biasanya di seminar-seminar atau sharing session ya, di sini juga bukan berarti saya lebih ngerti, tapi ini lebih ke arah berbagi aja, gitu. Jadi moga-moga apa yang saya bagikan di sini juga bermanfaat buat kita semua gitu. Slide pertama ini tentang persentase yang kita butuhkan kalau misalnya kita mengalami kerugian. Bisa teman-teman lihat dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar kerugiannya. Yang merah itu kerugian. Kalau misalnya kita rugi 1%, kita harus mengembalikan modal kita itu, kita harus mendapatkan keuntungan 1%. Saya langsung ambil contoh ekstrim ya. Kita rugi 10%, untuk ngembalin equity kita harus untung 11%. Langsung contoh ekstrim lagi. Pada saat kita rugi 50%, kita cut loss 50%, untuk mengembalikan equity kita ke kondisi semula, kita harus untung 100%. Nah ini kenapa kita butuh yang namanya manajemen risiko. Kalau sampai kita dari awal nih, kita ngelola dana, tiba-tiba kita cut loss. Cut lossnya pas apa? Cut lossnya pas rugi 50%. Itu kita harus dengan segenap daya dan upaya, kita harus untung 100% dulu. Baru itu bisa kembali lagi tuh modalnya. Tadi saya share yang bagian saya rugi-ruginya lah ya. Cut loss segala macam. Biasanya mungkin orang-orang malu gitu ya, yang ditampilin selalu yang biru-birunya. Kalau saya justru yang merah-merah juga saya tampilin. Kita cut loss sebenarnya nggak sendirian. Kalau misalnya teman-teman lihat di depan tuh, siapa aja tuh? Dari paling kanan atas. Biggest hedge fund ada Bridgewater Ray Dalio, Bridgewater Associates. Ada Warren Buffett, ada George Soros, Quantum Fund, ada BlackRock, aset manajemen terbesar, dan ada juga CAGR terbesar, Renaissance Technology, Jim Simmons, ya kan? CAGR-nya 60% per tahun. Dana kelolaannya kalau nggak salah 120 billion USD. Dia aja cut loss. Jadi apa?
Kesimpulannya sebenarnya manajemen resiko dan cut loss itu bagian dari kerjaan juga. Cut loss is part of the job. Gitu. Next. Nah ini requestan dari Om Reza juga. Sebenarnya saya udah pernah membawakan materi ini di webinar tapi member to member. Nanti mungkin slide-nya juga bisa dibagiin gak masalah kok. Jadi santai-santai, gak usah dipoto-foto gak apa-apa. Waktu itu Om Reza bilang, kalau lo tuh ngambil manajemen resiko tuh pakai pendekatan apa sih gitu kan. Nah terus saya bilang, kalau gue sih sebenarnya pakai pendekatan dari sudut pandang engineering ya atau sudut pandang teknis. Nah maksudnya apa sih? Kalau misalnya kita lihat di depan, itu kan adalah mungkin, sorry nih sambil diskusi ya. Di sini ada teman-teman yang background-nya teknik gak? Boleh angkat tangan dikit gak background-nya teknik? Oke, mohon maaf Bapak. Tadi background teknik ya. Berarti pernah kenal juga dengan hierarki manajemen risiko ya? Pengendalian risiko, hierarki pengendalian risiko. Mulai dari eliminasi, substitusi, engineering control ataupun rekayasa, kontrol administrasi ataupun administratif control, sama terakhir tuh alat pelindung diri ataupun PPE. Saya sebenarnya pengen agak santai, soalnya takutnya kalau terlalu serius juga, nih si Adi ngomong apa sih, nggak ada yang ngerti gitu kan. Nah, kita lihat ini sebenarnya, kalau misalnya di trading, apakah itu bisa dianalogikan ataupun diaplikasikan? Sebenarnya bisa juga. Kalau misalnya kita lihat dari yang paling atas, eliminasi sampai kontrol administrasi, itu secara efektivitas, dia itu dari yang paling atas, eliminasi, itu paling efektif, terus ke administrasi itu paling tidak efektif. Sedangkan yang paling bawah, PPE ataupun APD, alat pelindung diri ataupun personal protective equipment, itu bisa dibilang cuman countermeasure ataupun penanggulangan. Jadi 1-4 ini ya, dari mulai eliminasi sampai dengan kontrol administrasi itu adalah pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati ataupun menanggulangi ya kan. Lalu yang paling bawah itu baru penanggulangan. Kalau misalnya kita udah rugi gimana gitu kan. Nah kita masukin nih analoginya ke yang trading. Contoh, eliminasi. Kalau misalnya kita lagi menghadapi ketidakpastian, contoh, sesaat sebelum meeting Bank Sentral, kita bisa ngelihat data, kita bisa nge-forecast. Ya kan? Tadi Om Reza ngelihat nih misalnya, ngasih presentasi tentang inflasi gitu kan. Nah kita ngelihat data inflasi US, ada meeting Bank Sentral, kita berasumsi soft landing misalnya, kenaikan suku bunga akan diperlambat, tetap dilakukan tapi diperlambat. Kita betting, kita dalam tanda kutip berjudi di situ. Iya kalau benar, kalau salah, kalau benar sih bagus, yang susah tuh kalau yang salah. Eliminasi yang pertama ini adalah pada saat ada ketidakpastian, misalnya mau meeting Bank Sentral tadi, mendingan gak usah trading, itu eliminasi. Kalau nggak kita lakuin, kita nggak akan punya resiko itu. Gitu. Yang kedua substitusi, contohnya apa? Ini adalah aset kelas ataupun switching instrumen. Contoh, mau meeting the Fed tadi. Oh ya udah, kita jangan trading yang ada lawan USD-nya, jangan trading major pair. Misalnya trading cross pair atau trading apa? Saham Indonesia dulu gitu. Atau apapun itu, futures yang tidak ada hubungannya dengan fluktuasi dari US dollar itu sendiri. Yang ketiga, kontrol rekayasa ataupun engineering control. Nah, kalau di sini misalnya memang teman-teman memiliki suatu alat, memiliki suatu tools tadi ataupun suatu metode yang sifatnya otomatis. Nah, itu bisa digunakan. Dalam hal ini kalau saya pribadi, saya menggunakan screener. Dia tuh gampangnya dia milih pair apa atau instrumen apa yang bisa kita tradingkan. Mana sih yang lagi bullish, mana yang lagi bearish. Tapi bukan holy grail, hanya alat bantu. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah kontrol administrasi. Kalau misalnya teman-teman mengelola dana, yang dananya itu bukan milik sendiri, pastinya kan ada pertanggungjawaban ke investor. Ya. Dan pertanggungjawaban itu sebenarnya bisa dibilang, kalau saya pribadi ya, saya nggak berani main-main gitu. Pada saat laporan pertanggungjawaban, pasti saya akan bilang, dasar saya mengambil investasi di instrumen, misalnya di saham ini adalah A, B, C, D, E. Gitu. Sama halnya di Forex ataupun all weather asset class, saya akan berikan itu. Oke, secara fundamental A, B, C, D, E. Secara teknikal F. Oke, semuanya searah, saya berani ngambil posisi. Nah itulah kontrol administrasi. Kalau udah 4 ini dilakuin, apakah jaminan pasti untung? Belum tentu juga. Karena kalau kata guru saya, Om Reza, yang pasti itu 2. Perubahan dan kematian. Kalau misalnya kita udah melakukan antisipasi sedemikian rupa, tapi masih rugi, gimana? Ya udah, cut loss mungkin, averaging,
Yang penting semuanya dihitung. Bisa pakai manajemen, kita average dengan nilai tertentu, kita estimasikan drawdown tertingginya yang masih bisa kita terima. Satu. Bisa juga kita langsung pakai cut loss. Atau kalau misalnya memang metode teman-teman semua sudah menggunakan stop loss, dari awal langsung pakai stop loss. Nah ini kira-kira alur kerjanya. Misalnya nih, kalau misalnya saya pribadi ya, saya mau mulai trading nih. Pertama pasti saya analisis kan, analyze. Menggunakan data. Datanya apa aja sih? Fundamental, data sentimen, dan data teknikal. Dari situ searah nggak? Gitu. Kalau misalnya searah, oke. Kita lanjut, execute trade-nya. Kita lakukan trading. Nah kita sekarang lihat tuh di situ. Kita win atau loss nih di trading kita yang pertama. Kalau misalnya win atau menang, beres. Kalau misalnya enggak, nah kita lihat dulu, kita cut apa enggak. Kalau misalnya secara perhitungan kita memang sudah harus cut loss, kita lakukan cut loss. Kalau misalnya belum, lagi tadi ya, dengan money management yang mungkin ya di sini mungkin kita campuran ya, ada teman-teman yang sudah member juga, udah belajar di Imperium, dengan money management yang sudah diperhitungkan dan aman, bisa juga mungkin belum. Tapi kalau misalnya memang sudah, kita lakukan averaging. Kita perkirakan drawdown maksimal berapa persen, nah itulah yang bisa kita toleransi. Kita averaging, sampai balik lagi, muter lagi ke atas. Menang atau kalah, gitu. Win atau loss. Ini langsung aja contohnya, saya terakhir itu cut loss di Euro Japanese Yen. Kenapa saya cut loss di Euro Japanese Yen waktu itu ya? Dari yang pertama, eliminasi, ya intinya nggak usah trading lah, waktu dekat-dekat BOJ mau meeting. Yang kedua, substitusi, harusnya saya waktu itu nggak trading per Japanese Yen. Yang ketiga, di screening saya tuh harusnya saya keluarkan tuh pair-pair yang Japanese Yen, karena udah mau meeting. Yang keempat, checklist. Tadi udah saya jelasin kan, fundamental searah nggak? Sentimen searah nggak? Technical searah atau nggak? Nah yang terakhir, ini baru kita cut loss. Masalahnya kadang-kadang gini, udah cut loss tiba-tiba harganya balik, nyesel nggak gitu? Nah PR kita adalah melakukan manajemen kerugian ataupun cut loss management dan kita tidak nyesel. Makanya di situ saya juga berikan justifikasi. Kenapa saya cut loss dengan area teknikal pada saat di situ? Secara teknikal jelas ya, cut loss pada saat break structure dari daily ataupun H4. Nah secara fundamental pada saat itu, Bank of Japan itu menyesuaikan yield curve, kan dia ada yield curve control ya, dari plus minus 0,25 ke plus minus 0,5. Gimana sih cara dia ngendaliin supaya ngejaga yieldnya tetap 0? Kan dibeli terus tuh bondnya. Pada saat dilepas, dibiarin agak naik, berarti kan pembelian dikurangin. Berarti liquidity-nya dikurangin. Berarti apa? Japanese Yen bisa menguat. Euro Japanese Yen bisa turun. Nah terus saya lihat lagi di laporan berdasarkan ini ya, Monetary Policy Meeting, Januari 2020, April 2020, Mei 2020, dan Desember 2022, itu mereka mereduce ya, ataupun mengurangi corporate bonds buying, yang tadinya itu 2 dan 3 plus 7,5 sampai 15 triliun yen, itu jadi cuman 2 dan 3 triliun yen aja. Kan cukup jauh. Berarti kemungkinan Japanese Yen bisa menguat. Nah itu saya ambil keputusan untuk cut loss. Kira-kira itu. Ini nanti kita bisa bahas lebih panjang lagi pada saat sesi tanya jawab ya. Kenapa sih kok ribet? Sebenarnya bukan ribet, tapi saya tuh orangnya nggak pedean gitu. Kalau saya cuma trading pakai technical doang, saya nggak pede. Akhirnya ya karena saya orangnya plan, terus nggak pedean segala macam, biar aman saya trading pakai semua lah. Fundamental, saya masukin sentimen, saya masukin technical, saya masukin. Lebih ke preferensi pribadi. Nah kita lanjut tadi. Ini juga sempat saya bawakan materinya di sharing session internal. Jadi kita screening menggunakan quantitative analysis. Tentunya yang akan kita bahas di sini tuh lebih ke dasar-dasarnya aja, kulit-kulitnya aja. Ada banyak definisi tentang quantitative analysis, tapi intinya nggak usah lama-lama di halaman ini, intinya kita ngitung seberapa kuat ekonomi suatu negara, seberapa kuat sentimen suatu mata uang dan yang lain-lain. Nah ini saya tadi bilang, ini saya minta gambarnya atau merefer gambarnya dari Baby Pips. Analoginya itu adalah suatu analisis itu seperti kursi yang kaki 3. Technical, fundamental, dan sentimen. Kalau misalnya satu kaki aja dipotong, kursinya jatuh. Gitu. Jadi memang di dunia ini banyak teman-teman yang bisa trading pakai technical doang. Banyak juga yang bisa fundamental doang.
Banyak juga mungkin yang sentimen doang. Tapi kebetulan kalau saya cukup menganut ajaran ini, jadi saya menggunakan ketiganya. Nah di sini kita lihat kalau misalnya di contoh analisis kuantitatif yang akan kita bahas sekarang, singkat aja ya. Itu adalah kita menggunakan indikator ekonomi dan sentimen ataupun COT. Sayangnya udah 2 minggu ini COT nggak update dari CFTC-nya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa tetap studi kasus. Next. Oke, kita dikit ya. Hitung-hitungannya gampang kok, kali bagi tambah kurang. Tapi lagi-lagi ini cuman dasar-dasarnya aja. Nggak bisa langsung kita telan mentah-mentah, tahu ini trading, nggak bisa. Oke, contoh misalnya nih. Kita mau ngitung Euro USD dengan data terbaru dari Trading Economics itu kayak gimana. Yang pertama kita ambil datanya. GDP, quarter on quarter ataupun month on month, dan data inflasi. Plus data unemployment, data pengangguran. Formulanya apa sih? Lagi-lagi itu hitungan SD, kali bagi tambah kurang. Actual kurang previous dibagi previous. Sesimpel itu kan. Nah intinya kita lihat aja, kalau misalnya itu lebih besar dari 1 berarti bullish. Sorry, lebih besar dari 0 berarti bullish. Kalau misalnya lebih kecil daripada 0 berarti bearish. Kita contoh langsung ya, kita lihat ya. Kita ambil USA sama Euro area. GDP, unemployment sama inflation. GDP dari 3,2 ke 2,9, growth rate-nya quarter on quarter. Secara perubahan ya, growth rate berarti perubahan. Perubahan relatif terhadap data sebelumnya. Di sini bukan berarti GDP-nya memburuk, tapi perubahannya lebih tidak baik dibanding sebelumnya. Jadi nilainya -1. Unemployment rate dari 3,5% ke 3,4%. Jadi bagus atau jelek? Teman-teman. Bagus. Kita kasih nilai 1. Inflation rate dari 7,1 ke 6,5. Bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Boleh bantu saya? Bagus apa jelek? Bagus atau jelek sebenarnya tergantung. Kalau kita ngomongin inflasi, ada hyperinflasi kan. Hyperinflasi nggak bagus. Tapi kalau misalnya inflasi yang terkendali itu bagus. Bagus untuk apa? Bagus untuk pasar modalnya. Nah nanti itu banyak lagi. Tapi intinya di sini kita buat mudah dulu. Di sini kita bukan bilang jelek, tapi inflation rate-nya menurun. Oke, sekarang kita lihat Euro. GDP growth rate dari 0,3 quarter on quarter ke 0,1. Menurun. Pertumbuhannya menurun. Ya. Unemployment rate, bagus apa jelek? 6,6% ke 6,6%. Tetap kita kasih 0. Inflation rate dari 9,2 ke 8,5 kita anggap dampaknya ke mata uang kita anggap memburuk. Nah kita dapatlah total skornya atau total nilainya itu untuk USA itu -1, untuk Euro itu -2. Euro USD kita kurangin aja, Euro dikurangin USD. Jadi berapa? -1, bearish. Nah pertanyaannya apakah sekarang Euro lagi turun? Boleh teman-teman lihat? Di H4 turun ya, D1 juga turun. Tapi kan di beberapa, mungkin seminggu belakangan ya, kalau misalnya kita tarik time frame lebih panjang lagi, sebenarnya dia masih naik. Nah itulah contoh analisis kuantitatif, tapi lagi-lagi ya ini dasar, nggak bisa langsung kita ambil kesimpulan ini akan kita pakai untuk trading. Tapi paling nggak ini bisa memberikan kita pengertian bagaimana kita mengevaluasi kondisi ekonomi suatu negara.